Puji Tuhan, selamat malam saudara sekalian. Malam hari ini kita memasuki hari terakhir dari rangkaian doa pencurahan Roh Kudus. Dan besok kita sama-sama akan merayakan hari Pentakosta. Bahwa kepenuhan Roh Kudus bagi orang Kristen adalah hal yang luar biasa. Sebetulnya hal yang luar biasa, peristiwa yang luar biasa dan hal yang luar biasa juga karena kuasa Roh Kudus itu turun, kuasa Roh Allah itu turun atas orang-orang percaya, atas gereja Tuhan. Tetapi yang dikatakan oleh seorang penginjil dari Inggris bernama George Campbell Morgan, dia tahun hidupnya adalah tahun 1863 dan dipanggil pulang oleh Tuhan pada tahun 1945. Dia mengatakan begini, kepenuhan Roh Kudus adalah kehidupan Kristen yang normal. Jadi jangan saudara kira bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah kehidupan Kristen yang istimewa dan sebagainya, tapi sebetulnya kehidupan Kristen yang normal. Jadi artinya apa dari perkataannya ini? Kepenuhan Roh Kudus adalah kehidupan Kristen yang normal. Artinya mereka yang tidak penuh dengan Roh Kudus adalah Kristen yang tidak normal atau abnormal. Jadi kehidupan Kristen yang normal adalah kehidupan Kristen yang memang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ini adalah hal yang perlu kita benar-benar pahami. Sudah 2 hari ini kita belajar bagaimana sesungguhnya kepenuhan Roh Kudus, bahkan kita mengalami secara pribadi kepenuhan Roh Kudus. Sekali lagi, kepenuhan Roh Kudus ini adalah sebuah kenyataan yang paling nyata di dalam kehidupan spiritual kita. Ini adalah hal yang paling nyata, bukan sebuah perasaan-perasaan atau khayalan-khayalan dan sebagainya. Tidak, ini kehidupan yang paling nyata di dalam kehidupan spiritual, kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu kehadiran Roh Kudus itu sungguh nyata. Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya kehadiran Roh Kudus itu begitu nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Antara orang yang punya Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dengan yang tidak penuh dengan Roh Kudus akan terlihat nyata dan akan terasa betul-betul bagaimana hidup mereka. Dan satu fakta lagi, hari ini kita mau pelajari juga. Kita buka Efesus pasal 1. Efesus 1 di sana akan dijelaskan tentang peran Roh Kudus ini. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi pada Efesus 1 ayat 13 tadi dikatakan bahwa pada ayat 13 dinyatakan bahwa di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, maka di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah mendengar firman kebenaran, di dalam Dia juga, diulangi sekali lagi, di dalam Kristus, ketika kamu percaya. Jadi bukan hanya mendengar, tapi kita mendengar firman Tuhan dan kita percaya pada firman Tuhan itu, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang pada waktu itu masih dijanjikan, tetapi sekarang sudah digenapi. Jadi kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita dengar, kita percaya firman Tuhan itu, maka kita mendapat meterai Roh Kudus. Lalu ayat 14 menjelaskan kepada kita di sana, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kita sekarang belum memperoleh seluruhnya. Kita sudah mendapatkan janji keselamatan. Kita sudah mendapatkan janji akan surga. Kita bahkan dijagai, dilindungi, dipelihara, ditolong, diberkati oleh Allah sendiri dalam hidup kita sehari-hari di dunia. Itu adalah kita sudah memperolehnya. Tapi ada jaminan di sini untuk kita memperoleh seluruhnya. Apa itu seluruhnya? Seluruhnya adalah surga. Kita memperoleh kehidupan kekal setelah hidup kita di dunia ini. Jaminannya apa? Janji itu ada jaminannya enggak?
Jaminannya apa? Jaminan itu adalah Roh Kudus. Makanya penting sekali seorang percaya, seorang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh jaminan. Jaminan ini sudah sebetulnya janji Tuhan tidak perlu dijamin apa-apa ya. Karena Tuhan tidak mungkin bohong ya. Tapi jaminan ini dibutuhkan untuk supaya kita bisa berpegang sungguh-sungguh kepada sesuatu yang akan datang. Sebab kita belum mengalaminya, kita belum mengalami surga, kita belum mengalami hidup kekal. Kita masih hidup di dunia. Lalu supaya kita kuat di dalam berpegang, karena setan iblis terus menipu kita, berusaha menjatuhkan kita, terus berusaha membuat kita ragu-ragu, tidak beriman dan sebagainya. Apa yang membuat kita merasa pasti dan kita akan dikuatkan rohani kita? Yaitu jaminan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah jaminan. Jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu, apa itu seluruhnya? Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita sudah ditebus, ini ada jaminannya. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam masa hidup kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam surga yang sudah disediakan bagi kita. Jaminannya apa? Jaminannya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang hidup di dalam kita itu adalah sebuah meterai. Meterai atas kepercayaan kita kepada Injil dan firman kebenaran. Meterai itu dikatakan tadi terjadi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya di luar Tuhan Yesus Kristus tidak ada seorang pun yang akan menerima keselamatan. Kenapa? Karena semua urusan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sulit sekali untuk menerima Roh Kudus. Sulit sekali karena dia tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dia meragukan Tuhan Yesus. Dia masih mempertanyakan, apa benar ya Tuhan Yesus itu juru selamat? Dia masih ragu-ragu, masih kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Ini sulit sekali untuk menerima Roh Kudus. Ada orang-orang yang begitu gampang menerima Roh Kudus. Dengar firman Tuhan, langsung Roh Kudus masuk dalam dirinya, memenuhi hidupnya. Tapi ada juga yang sulit. Meskipun sudah ditumpangi tangan, didoakan dan sebagainya, tetap saja Roh Kudus tidak berhasil masuk. Karena apa? Ada keraguan di dalam hatinya. Itu sebabnya nanti ketika saudara berdoa minta Roh Kudus, jangan bimbang, jangan ragu. Jangan adu argumentasi di dalam hati saudara. Apa ya benar ya Roh Kudus ini benar ada ya dan sebagainya. Jangan saudara membuat suatu perdebatan argumentasi dalam hati saudara, dalam roh saudara tentang Roh Kudus. Jangan, terimalah Roh Kudus. Bukalah hati saudara untuk Roh Kudus. Begitu nanti saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara sendiri akan merasakannya. Itu yang disaksikan oleh Nabi Mika, kemarin sudah dijelaskan. Bagaimana Nabi Mika tahu bahwa dia itu penuh dengan Roh Kudus. Bukan kerasa-kerasaan, bukan buat menyombong, bukan buat supaya terlihat ya orang ini lebih rohani, enggak. Tapi betul-betul merasakan. Apa gunanya kita bohong? Apa gunanya kita nyombong? Apa gunanya kita kerasa-kerasaan kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita? Yang penting adalah Roh Kudus real, nyata ada dalam hidup kita. Roh Kudus yang hidup di dalam kita itu dikatakan pada ayat 14 ini adalah jaminan untuk bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu hidup kekal di dalam surga. Nah, jaminan ini bukan saja berlaku nanti, tapi jaminan ini sudah memberi warna pada kita. Itu sebabnya saudara dan saya, gereja Tuhan disebut sebagai apa? Orang-orang kudus. Orang-orang yang dikhususkan bagi Allah. Orang-orang yang dipisahkan dari dunia. Apa yang membedakan kita dengan orang dunia? Apa yang membuat kita berbeda dengan orang lain yang sama-sama tinggal di dunia, bahkan mungkin tetangga kita dan sebagainya? Kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu bedanya. Itu bedanya antara orang benar dan orang tidak benar. Antara orang yang sungguh-sungguh akan mendapatkan surga karena sudah ada jaminannya, yaitu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sebabnya penting sekali saudara selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Penginjil tadi yang menyatakan bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah kehidupan Kristen yang normal. Jadi kalau kita menjadi orang percaya, orang Kristen, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kita bukan sedang menjalankan agama kita, bukan. Kekristenan itu bukan agama sesungguhnya. Kekristenan itu adalah jalan menuju surga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu kekristenan. Sehingga Tuhan Yesus sendiri tidak mendirikan agama Kristen.
Dan agama Kristen tidak pernah didirikan oleh siapa-siapa. Yang ada adalah orang percaya pada Tuhan Yesus dan menjadi followernya Tuhan Yesus. Pengikutnya Tuhan Yesus. Dan pengikut Tuhan Yesus ini disebut Kristen. Pengikut Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen yang benar, pengikut Yesus yang benar, pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberikan kepada kita karunia. Karunia yang membuat atau dipakai sebagai penyataan roh. Penyataan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa menyatakan bahwa kita punya SIM? Ya tinggal keluarkan SIM kita dari dompet atau dari kantong. Ini Pak, saya punya SIM. Saya punya STNK punya. Ini STNK saya. Ada penyataannya. Bukan cuma, oh saya punya Pak. Mana STNK-nya? Saya punya Pak. Kan nggak begitu. Ditunjukkan. Nah sekarang kalau saya punya Roh Kudus. Saya punya Roh Kudus. Lalu bagaimana? Apa yang saudara mau keluarkan dari dompet saudara untuk menunjukkan bahwa saudara penuh dengan Roh Kudus? Apa yang memperlihatkan bahwa Roh Kudus itu memang mengisi hidup saudara? Ada di dalam saudara. Nah, Tuhan berikan hal ini. Ini namanya karunia. Karunia yang dikaruniakan kepada kita. Sebetulnya tanpa karunia Roh Kudus, kita tuh sudah dapat jaminan surga loh. Kita sudah dapat segalanya. Tapi masih diberi bonus. Bonusnya adalah karunia. Sebab karunia ini penting untuk kita yang masih hidup di dunia dengan perjuangan melawan kuasa kegelapan yang luar biasa. Mau menghantam kita terus, mau menggagalkan kita terus. Kalau saudara bisa melihat hal ini ya, selama 3 hari ini kita tidak sedang tenang loh. Kita sedang diincar oleh kuasa kegelapan. Tujuannya apa? Menggagalkan kita untuk kepenuhan Roh Kudus. Sehingga saya ucapkan selamat bagi saudara yang apalagi sudah berhasil 3 hari. Mestinya 10 hari kita. Harusnya 10 hari. Ini hanya 3 hari saja. 3 hari saudara berhasil mengikuti terus. Ini sungguh satu hal yang luar biasa. Mungkin saudara sadar atau tidak sadar bahwa ada hal-hal tekanan, hambatan yang membuat saudara sebetulnya tidak bisa hadir dalam persekutuan doa pencurahan Roh Kudus. Saudara kalau ingat-ingat, iya betul mungkin ada. Entah itu kesibukan, entah itu sakit penyakit, entah halangan-halangan yang lain. Yang biasanya nggak pernah ada. Kenapa kok sekarang muncul? Saya beritahu pada saudara, pada hari Selasa, ya Selasa kok saya nggak salah, Selasa. Saya sudah menyiapkan semua firman Tuhan. Untuk hari Rabu, persiapan para pelayan Tuhan. Untuk hari Kamis, pencurahan Roh Kudus hari pertama, Jumat dan Sabtu. Minggu memang belum, tapi ini buat yang ini sudah saya siapkan. Di personal komputer saya. Biasanya nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba saat itu bisa hilang. Yang hilang tuh bukan masalah seluruh isi komputer itu nggak bisa nyala sama saya, enggak bisa. Cuma khusus folder yang ada khotbah saya. Di situ ada khotbah saya mungkin ratusan atau ribuan khotbah di situ. Dan saya masukkan di situ dan saya simpan di situ. Nanti mau saya print untuk dibawa sebagai bahan pengingat saya untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Itu pada hari Selasa bisa hilang sama sekali. Luar biasa. Sedangkan hari Rabunya saya sudah harus menyampaikan firman Tuhan ini. Gak biasanya seperti itu. Gak ada masalah seperti itu. Lalu saya tidak tahu harus bagaimana. Itu PC itu ada di ruang kerja saya di rumah. Sehingga saya pada saat itu berdoa minta sama Tuhan, Tuhan tolong apa yang harus saya lakukan. Saya sempat telepon kepada Ibu Lian dan Ibu Lian biasanya punya ahli komputer, tapi kali ini sudah kayaknya sudah nggak ada lagi. Sehingga ya oke lah, saya doa aja Tuhan tolong apa yang harus saya lakukan. Dan pada waktu itu saya iseng-iseng membuka HP saya melihat daftar telepon, buku telepon ya, telepon booknya di situ. Ada nama di situ yang saya lupa kenal ya. Kenal nggak sih orang ini? Tapi kok nama itu ada dan disimpan tidak saya hapus di HP saya. Berarti orang ini cukup punya punya sejarah lah dengan saya, sejarah yang baik dengan saya. Dan di belakangnya saya tulis ahli personal komputer, ahli PC. Kenal nggak saya orang ini ya? Saya kontak aja sama dia. Terus saya belagak sudah pernah dia memperbaiki atau menyusun PC atau komputer tempat saya. Dia bilang belum pernah Pak, saya belum pernah ke Bapak. Masa sih Pak? Cobalah, mungkin pernah. Cobalah, di mana sih rumahnya?
share lokasi. Untuk saya sudah diajari keponakan-keponakan saya bagaimana nge-share lokasi. Ya, terus akhirnya share lokasi. Dia datang, iya orang ini belum pernah lihat saya. Saya belum pernah lihat, tapi nggak apa-apa deh, dia sudah datang. Iya Pak, saya belum pernah ke sini loh Pak. Benar-benar apa Bapak dulu pernah tinggal di tempat lain? Enggak pernah. Saya bilang saya enggak pernah tinggal di tempat lain. Saya tinggal di sini. Dari zaman Majapahit saya tinggal di sini, saya bilang. Nah, dia akhirnya masuk ke ruang kerja saya dan memperbaiki. 5 menit selesai. Semua folder yang hilang ratusan ya, mungkin ribuan khotbah di situ, ratusan lah, enggak ribuan mungkin ya. Itu diambil kembali karena kepandaiannya dia ya. Keterampilannya dia dengan pesan, Pak, tolong komputer ini diganti. Karena komputernya Windows-nya juga masih XP. Ini Windows ini sudah kuno sekali nih Pak. Ini sudah nggak ada lagi loh. Ini elemen-elemennya kalau rusak sudah nggak ada gantinya nih Pak. Ini masih tertolong nih, puji Tuhan ya. Dia nggak ngomong puji Tuhan ya. Dia ngomong pakai bahasa lain, artinya puji Tuhan gitulah. Ya. Iya, saya bilang kalau Tuhan suruh ganti saya pasti ganti. Tapi kan ganti itu kan ganti gitu kan enggak, kan ada dananya, biayanya yang belum siap nanti Tuhan siapkan. Saya percaya itu. Nah, ini adalah satu hal yang saya lihat enggak pernah terjadi ini. Terjadinya itu sebelum masa kita berdoa bersama. Sehingga saya yakin sekali 3 hari berdoa ini atau 4 hari dengan hari Rabu pada waktu itu, pasti Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa dan ajaib, dahsyat kepada kita. Tapi masih ada satu faktor. Faktornya apa? Kitanya sebagai penerimanya itu siap enggak? Tuhan sih siap melakukan segala yang luar biasa dalam hidup kita pada 3 malam ini. Tapi apakah kitanya siap enggak? Hati kita sungguh-sungguh siap atau enggak menerima karunia yang besar, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan Roh Kudus itu memberikan karunia kepada kita. Kita baca dulu ayatnya, 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara-saudara perhatikan di sini, di ayat 7 begitu jelas ya. Di ayat 7 begitu jelas. Tetapi kepada tiap-tiap orang. Jadi ini untuk urusan tiap pribadi. Makanya saya katakan, pencurahan Roh Kudus adalah urusan personal, pribadi antara saudara, antara saya, antara kita dengan Tuhan. Antara kita dengan Sang Pemberi Roh Kudus, pribadi, tiap-tiap orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan apa? Tidak dikatakan dikaruniakan karunia Roh Kudus, enggak. Dikaruniakan penyataan roh. Jadi roh sendiri memberi penyataan bahwa dia ada di dalam diri kita. Kamu punya SIM enggak? Punya SIM, mana penyataannya? Mana faktanya? Ini faktanya, saya keluarkan SIM saya dari dompet saya. Itu faktanya. Sekarang kalau orang bertanya, kamu punya Roh Kudus? Yes, saya punya Roh Kudus. Mana faktanya? Lalu saudara mau melakukan apa? Apa yang akan saudara tunjukkan? Roh Kudus yang akan menyatakan bahwa dia ada dalam diri saudara. Untuk apa? Bukan untuk kesombongan saudara. Bukan untuk terlihat saudara itu lebih hebat dari orang lain. Saudara punya
karunia Roh Kudus dan orang lain tidak seperti itu, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi hidup orang Kristen adalah hidup komunal. Saya beritahukan pada saudara, karena firman Tuhan selalu menjelaskan, jangan kamu meninggalkan ibadahmu dan sebagainya. Itu menunjukkan apa? Komunal. Kita itu adalah bersama, komunal. Kita adalah keluarga. Kita adalah berada di dalam kebersamaan. Ingat. Jadi ini Roh Kudus personal dengan kita. Tapi ketika kita diberi penyataan roh ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan komunal bersama. Apa yang diberikannya? Ayat 11 menyatakan begini. Ayat 11 begitu jelas. Roh Kudus memenuhi manusia dengan memberikan apa? Roh Kudus memberikan karunia Roh Kudus. Perhatikan ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama, yang sama. Jadi Roh Kudus tidak banyak. Roh Kudus hanya satu. Yang memberikan karunia, nah di sini baru disebutkan karunia kepada tiap-tiap orang, kembali lagi personal, ya, secara khusus. Jadi orang ini diberi karunia ini itu secara khusus seperti yang dikehendakinya. Siapa? Seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Bukan seperti yang saudara pesan. Bukan. Tuhan, teman saya itu kok populer dia dengan karunia Roh Kudus yang ini ya. Saya kok gak punya Tuhan. Ayo Tuhan berikan pada saya karunia Roh Kudus persis seperti ke orang itu. Oh bukan. Itu namanya pesanan. Kita diberi karunia seperti yang dikehendakinya. Jadi ketika kita menerima karunia Roh Kudus, sesungguhnya kita sudah masuk di dalam kehendak free will dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus mau memberi. Dan ini penting untuk sekali lagi untuk urusan komunal. Charles Haddon Spurgeon. Charles Haddon Spurgeon ini adalah pengkhotbah Inggris yang tahun hidupnya juga masa lalu, yaitu tahun 1834 dan meninggal dunia tahun 1892. Dia katakan begini, there cannot come out of you what has not been put into you. You must receive and then give out. Jadi kalau saudara belum pernah menerima, saudara tidak mungkin memberi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari dirimu kalau sesuatu itu belum diberikan kepadamu. Tidak ada sesuatu pun penyataan Roh Kudus kalau Roh Kudus tidak pernah diberikan kepadamu. Tidak ada sesuatu karunia Roh Kudus kalau karunia Roh Kudus itu tidak pernah diberikan kepadamu. Jadi diberi dulu, kamu harus must receive, kamu harus menerimanya. Baru setelah itu kamu bisa give out, kamu bisa membagikannya. Jadi ada orang yang pengen sekali membagikannya, tapi kalau dia belum mendapatkannya, maka dia akan berkhayal seolah-olah dia mendapat karunia. Padahal tidak. Nah, ada 9 karunia Roh Kudus yang dijelaskan di sini. Dari ayat 8 sampai dengan ayat 10. 9 karunia Roh Kudus yang kemudian dikembangkan oleh Roh Kudus di dalam diri mereka yang menerimanya. Jadi ini 9 karunia Roh Kudus yang katakanlah boleh dikatakan utama, lalu dikembangkannya sesuai dengan kondisi yang ada di setiap situasi dan zaman. Karunia ini bahasa aslinya Yunani adalah karisma. Jamaknya adalah karismata. Itu jamaknya. Asal katanya charis. Charis itu grace, kasih karunia. Kasih karunia atau anugerah atau belas kasihan. Itu sebabnya kita perlu memohon Roh Kudus. Karena ini adalah kasih karunia, belas kasihan Allah. Seberapa banyak atau apa yang akan dikaruniakan kepada kita tidak bisa kita pesan. Jadi jangan seolah-olah kita bisa meminta karunia ini, saya pengen karunia ini. Karena karunia ini bisa populer. Kalau karunia yang ini kurang populer. Tidak bisa. Sesuai dengan apa yang Allah katakan. Makanya tadi saya ajak saudara membaca firman Tuhan dengan benar.
Tidak berdasarkan tafsiran siapa-siapa. Firman Tuhan menyatakan itu. Pertama adalah karunia berkata-kata dengan hikmat, ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata itu, ya, berkomunikasi itu sebetulnya nggak gampang. Makanya ada ya universitas atau fakultas jurusan komunikasi. Karena itu komunikasi nggak gampang. Berkata-kata ini nggak gampang. Apalagi berkata-kata dengan hikmat. Manusia, dunia mengajarkan kita berkata-kata dengan tidak berhikmat. Sembarangan, kotor, jahat, dan sebagainya. Sehingga orang ya yang mengalami KDRT di rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, itu bukan cuma fisik. Istri ditempeleng, bukan. Tapi istri dicaci maki, nggak pernah ditempeleng, tapi dicaci maki, itu juga KDRT. Karena kata-katanya itu bukan kata-kata yang membangun istri itu. Mungkin istrinya salah, jelas salah. Sehingga dimaki-maki, tapi tidak terbangun. Bagaimana orang bisa mempunyai kata-kata hikmat? Hikmat ini bukan yang bisa dipelajari di sekolah loh. Hikmat ini hanya ada pada firman Tuhan. Firman Tuhan, kalau menurut saya ya, menstruktur ulang cara berpikir kita. Sehingga cara berpikir kita penuh dengan hikmat. Kadang-kadang itu saja masih ada sekali, dua kali meleset. Tapi paling tidak kalau kita belajar firman Tuhan, struktur berpikir kita, cara berpikir kita, itu punya hikmat. Sehingga kita tidak akan mempunyai kata-kata yang tidak membangun dalam hari ini. Kata-katanya itu tidak, meskipun kita marah mungkin kita kecewa, mungkin kita kesal, mungkin kita jengkel sama orang itu dan sebagainya. Apalagi kalau saudara posisi di atas, orang itu di bawah. Posisi saudara orang kaya, orang yang itu orang miskin. Itu terus tidak, wah ini kata-kata bisa sembarangan. Nah, yang kedua adalah karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ini juga beda loh. Ada orang-orang, ya katakanlah dia dokter ya, sebutlah dokter. Dokter yang jago sekali. Wah orang tuh pasti ke tempatnya tuh sembuh gitu ya. Saya dulu punya paman ya, paman saya tuh sekarang sudah nggak ada, sudah meninggal. Dokter yang wah luar biasa, tidak ada orang yang tidak sembuh sama dia. Penyakit apapun sembuh. Nah sekarang kita baru tahu, ternyata dia pakai obatnya keras banget gitu ya. Jadi pasti orang-orang sembuh. Tapi dia tidak bisa mengajar. Dia tidak pernah bisa mengajarkan logika medis. Medis itu punya hal-hal yang logik loh. Saudara kalau apa sajalah, mau saudara ahli masak, mau saudara ada logika di situ. Ada hal-hal basic yang bukan cuma soal teori, tetapi bagaimana dan apa dan sebagainya di dalam bidang ilmu itu. Nah, berkata-kata dengan pengetahuan itu adalah bukan hanya bisa menguasai pengetahuan itu, tapi dia malah bisa mengajarkan pengetahuan. Saudara mungkin ahli gitar saudara jago lah, hebat lah, gitu ya. Ya, saudara mungkin dulu murid-muridnya Paul McCartney mungkin ya, atau bassnya itu jago, tapi belum tentu bisa ngajar. Sementara orang yang bisa ngajar belum tentu hebat hikmat gitarnya, tapi dia bisa mengajar. Karena apa? Ada kata-kata pengetahuan. Kata-kata pengetahuan. Nah, ayat 9. Di dalam ayat 9 ini ada karunia penting kepada yang seorang roh yang sama memberikan apa karunianya? Iman. Ada orang yang sulit sekali beriman. Beriman kepada pernyataan firman Tuhan dan sebagainya. Selalu kok terima firman Tuhan selalu ada dialog di dalam hatinya. Apa benar ya? Apa enggak kayak gini ya? Apa jangan-jangan ini pendeta saja yang pengen kayak gini? Banyak dialog. Dia enggak bisa beriman. Tapi ada yang mudah beriman. Dengar firman Tuhan, oh ini firman Tuhan, aku percaya. Oh ini firman Tuhan, aku berpedoman pada firman ini. Bagaimana kok bisa berbeda? Ada Roh Kudus yang memberikan iman. Sehingga orang itu beriman. Ini saya rasa
satu karunia yang sangat penting ya, sangat penting beriman ini. Meskipun karunia yang lain bukan tidak penting, tapi penting sekali ya, atau hal yang basic kalau menurut saya ya beriman. Orang lain sudah goyah imannya, dia tetap teguh dengan imannya. Itu karena dia beriman. Iman. Ayat 9 juga dikatakan di sana. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Nah ini populer nih. Jadi setiap orang yang saya sentuh, jamaah doakan sembuh. Jamaah doakan pasti sembuh. Nggak usah dijama, tabok sedikit sembuh, tabok sedikit orangnya ribuan yang datang. Itu karunia penyembuhan. Dan siapa yang bisa mengajarkan seperti itu? Logika medis nggak masuk itu. Orang yang sudah sakit bertahun-tahun dengan diagnosa dokter-dokter ahli nggak kepake deh di situ. Karena dijamah sama dia sembuh. Malah dengan luar biasa dia bisa berdoa lewat telepon. Sembuh orang sananya, nggak pernah ketemu padahal. Itu karunia untuk menyembuhkan. Nah Tuhan, saya pengen ini karunia ini Tuhan. Jadi saya malam hari ini saya mau doa, Tuhan berikan saya karunia untuk menyembuhkan. Karena menyembuhkan seperti itu, wah bayangkan Tuhan, satu sentuhan aja, ya sebutlah 300.000, sentuhan lagi 300.000, sentuhan lagi. Orang sakit kanker yang biayanya ratusan juta nggak sembuh sama saya. Cuma ya 300.000 saja. Saudara menjadi ponari itu ya, anak ponari itu ya, celep-celep batu gitu ya. Tapi ini karunia Roh Kudus loh. Ada yang lebih luar biasa lagi pada ayat 10. Lebih luar biasa lagi pada ayat 10. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Ini lebih dari penyembuhan. Inilah, ini Tuhan, top ini sudah. Karunia top ini. Mujizat, berarti mujizat itu apa saja? Laci toko saudara kosong, didoakan orang itu, langsung laci saudara penuh dengan lembaran-lembaran merah semua. Mujizat terjadi. Ada yang sakit juga, termasuk yang sakit. Sama sakit sembuhkan sama dia. Wah, mujizat terjadi. Anak saya hilang, tenang. Mujizat Tuhan terjadi nih. Ini anaknya datang sendiri, anaknya yang hilang itu datang sendiri gitu. Karena apa? Mujizat. Nah ini populer nih. Saya pengen karunia kayak gini. Tuhan gak ngasih ternyata. Terus apa? Kerasa-kerasaan ini seorang hamba Tuhan berbahaya nih. Dia merasa, dia gak jujur nih. Orang kalau sudah gak jujur itu gak mungkin terima Roh Kudus. Dia sendiri tidak jujur dalam hatinya sendiri. Sesungguhnya jawablah, ini kalau misal ada hamba Tuhan yang dengarkan, jawablah ya hamba Tuhan, kamu sungguh-sungguh menerima karunia itu atau tidak, atau karanganmu, atau kerasa-kerasaan, atau fantasimu saja, hayalanmu, seolah-olah oke, saya terima Roh Kudus oleh sebab itu, Roh Allah ada pada saya sehingga saya akan melakukan mujizat. Orangnya seperti itu saya jamin gak akan mengalami mujizat. Gak akan mengalami apa yang Tuhan sediakan. Karena dia sudah gak jujur. Gak apa adanya. Tuhan mau apa adanya. Saudara bilang pada Tuhan, Tuhan saya ini gak punya apa-apa. Saya cuma debu. Saya tidak punya kemampuan apapun. Sekarang Tuhan saya butuh Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu memberikan karunia yang khusus bagi saya. Dan saya akan ingat-ingat. Karunia ini bukan untuk ketenaran saya. Karunia ini adalah untuk kepentingan komunal, kepentingan bersama. Makanya orang punya Roh Kudus tidak akan betah kalau tidak melayani. Pasti dia melayani. Pasti dia tergerak, terdorong untuk melayani. Gitu. Luar biasa. Itu karena apa? Karena punya karunia. Lalu ayat 10 juga, ini hal yang penting juga. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Hati-hati. Nubuat ini harus datangnya dari Tuhan. Bukan yang kamu buat-buat. Nubuat ini harus benar-benar datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikan nubuatan itu, jangan seolah-olah kamu mendapatkan nubuat dari Tuhan. Lalu kamu sampaikan sebuah kepalsuan, sebuah hal yang tidak benar. Ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Ini nyampaikan ketidakbenaran, hati-hati. Antara lain di dalam nubuat ini apa? Firman Tuhan. Ketika saudara katakan pada teman saudara, kamu kalau mati kemana?
Waduh, saya bingung kata teman saudara. Iya ya, mati kemana ya? Kalau saya mati, saya akan masuk surga karena saya percaya Tuhan Yesus. Sudah masuk surga belum saudara? Belum kan? Berarti apa? Nubuat. Saudara bernubuat bahwa kalau saya meninggal dunia, karena saya percaya Tuhan Yesus, saya hidup dalam firman Tuhan Yesus, maka saya akan masuk surga. Nubuat. Tapi nubuat saudara benar sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Itu nubuat yang sah. Ketika saudara bernubuat, hei kamu orang berdosa, kamu bertobat. Kalau enggak bertobat nanti Tuhan sendiri loh yang akan menegur kamu dengan lebih keras. Itu nubuat. Nubuat seperti itu ada nubuat sesuai dengan firman Tuhan. Jangan saudara mengarang-arang. Datang saudara kepada seorang cewek, saudara belum punya istri nih. Saudara datang pada seorang gadis yang saudara sukai. Saya nubuatkan kamu menjadi istri saya. Loh, ini itu memang nubuat atau pengen? Pengen kayaknya. Nubuat tuh harus benar. Karunia Roh Kudus tuh harus dasarnya benar. Nggak boleh palsu, nggak boleh kerasa-kerasaan dapat nubuat. Pengujinya ada. Pengujinya adalah firman Tuhan. Nubuat dari Tuhan tidak mungkin keluar dari firman Tuhan. Nubuat dari Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan. Nggak mungkin. Tuhan nggak mungkin melawan firmannya sendiri. Makanya kalau saudara, atau bukan ya, kalau ada orang nih ya, bernubuat yang enggak, saya tuh bisa tahu loh, ini orang nubuat berani sekali ya, dia bernubuat atas nama Tuhan loh. Bernubuat hal seperti ini padahal firman Tuhan menyatakannya berbeda. Nggak mungkin Tuhan berbeda dengan firman Tuhan. Makanya kalau saudara belajar firman Tuhan sungguh-sungguh, saudara punya pegangan, punya pedoman mana yang asli, mana yang palsu. Yang berikutnya di ayat 10, dikatakan di sana, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk apa? Membedakan bermacam-macam roh. Ini penting. Membedakan bermacam-macam roh. Sehingga saudara bisa membedakan mana yang sesungguhnya Roh Kudus dan mana yang sesungguhnya kuasa kegelapan, roh setan, roh iblis. Saudara bisa membedakan hal ini, termasuk apa yang ada berbicara di dalam hati seseorang. Di dalam hati seseorang ada 3 suara. Suara hatinya sendiri, suara setan iblis, kuasa kegelapan, dan suara Roh Kudus. Mana ini yang benar dari Roh Kudus? Kadang-kadang setan iblis juga suaranya benar loh. Saudara masih ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus dicobai setelah dia berpuasa? Apa yang dikatakan oleh apa yang dikatakan oleh setan iblis pada waktu itu benar 100%. Kalau kamu menjatuhkan dirimu dari tingkap bait Allah ini, maka Tuhan akan mengirimkan dari surga malaikat yang akan menatang kakimu dan kakimu tidak akan terhantuk pada batu. Itu benar firman Tuhan itu. Dan benar firman Tuhan akan menjagai dong Yesus. Dan Yesus dipancing untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah anak Allah. Cuma Tuhan Yesus tahu ini suara iblis, bukan suara bapaknya. Kalau itu suara Allah, Allah menyuruh Yesus terjun dari atas bait Allah, pasti langsung terjun Yesus. Nah sekarang bisa membedakan mana nih? Ini ada proyek nih, ambil atau tidak? Ambil itu suara Roh Kudus bukan? Atau suara hawa nafsu saya? Atau itu suara Allah? Atau suara setan iblis? Mana sih yang benar nih? Ambil atau tidak nih? Padahal sesuatu itu belum ketahuan apakah proyek ini akan menipu saya atau enggak. Saudara ditawari sesuatu produk dan produk itu akan menipu saudara atau enggak tahu. Apakah benar ini? Nah di situ saudara perlu membedakan roh. Orang ini datang dengan wajah malaikat, apakah roh di dalamnya roh setan bukan? Lebih baik orang yang berwajah setan, di dalamnya Roh Kudus. Lebih bagus lagi kok dua-duanya wajahnya Roh Kudus ya, jawabannya begitu. Ayat 10 juga dikatakan di sana. Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Rasul Paulus menjelaskan, nanti besok saya akan uraikan hal ini juga. Rasul Paulus menjelaskan bahwa bahasa roh ini adalah bahasa yang ditujukan untuk berbicara kepada Allah.
Itu ya, saudara pegang ya satu ya. Bahasa roh adalah bahasa yang ditujukan untuk berkomunikasi dengan Allah. Kalau saya berkomunikasi dengan Renat atau Ibu Mary, saya tidak boleh atau tidak harus atau tidak boleh, tidak tepat kalau berbahasa roh. Sebab apa? Bahasa roh itu tidak dimengerti oleh manusia. Ingat ini ya, nanti besok saudara hadir di dalam ibadah besok, saya tunjukkan semua ayatnya, saya bicara berdasarkan ayat, nggak berdasarkan karangan saya sendiri. Pegang, bahasa roh itu adalah untuk bicara sama Allah. Jadi kalau saya sekarang berbahasa roh dan saya nyatakan di dalam ibadah komunal ini, salah alamat. Harusnya gimana? Saya tidak perlu berbicara dengan menunjuk, apalagi pakai mic. Dan saudara bingung, Pak Andri lagi kerasukan apa ini Pak Andri? Atau gimana lagi apa? Bingung saudara. Karena tidak berbicara pada saudara. Manusia tidak ada yang mengerti. Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, murid-murid berbahasa bukan bahasa mereka, Ibrani. Ada yang berbahasa Arab, berbahasa Elam, bahasa-bahasa lain. Itu bahasa roh bukan? Bukan, karena mereka mengerti. Orang Elam mengerti, orang Arab, saya ngomong pakai bahasa Arab, ngerti dia. Walaupun saya bukan orang Arab. Tapi saya pakai bahasa Arab, dikaruniakan oleh Roh Kudus bahasa Arab, ngerti dia. Dan pada waktu itu saya berbicara, atau bukan saya, rasul-rasul itu berbicara untuk siapa? Bukan untuk Allah. Berbicara untuk orang-orang di Yerusalem yang saat itu orang Yunani dan sebagainya. Yang satu lagi kumpul. Karena apa? Hari Pentakosta. Yang dilanjutkan selama 8 hari sebagai hari roti tak beragi. Saya pesan dulu pada saudara ini. Kalau ada teman saudara ke Yerusalem atau ke Israel kan sering ya. Ada yang, kalau saudara ditanya mau pesan oleh-oleh apa? Coba saudara pesan oleh-oleh roti tidak beragi asli sana. Ada sekarang dijual kayak biskuit-biskuit gitu loh. Ada paketnya. Ringan, mudah, murah. Jadi saudara bisa. Ketimbang saudara mintanya air jam-jam nggak cocok. supaya bisa ngerasain, oh roti tidak beragi itu gini. Saya sudah sering kali dibawain anggur dari sana, anggur kana, saya bagi ke Renat mabuk akhirnya. Nah itu adalah hal-hal yang ya kita bisa titip lah ya itu. Itu bahasa roh. Dan yang terakhir di ayat 10, karunia ke-9. Karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, dan terakhir, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kenapa perlu ditafsir? Karena orang gak ada yang ngerti. Jadi dia orang satu ini, katakanlah saya berbahasa roh, dan Ibu Mary ini mendapat karunia untuk mentafsirkan bahasa roh. Saya bicara kepada Allah. Tidak terlalu keras suara saya. Tapi Ibu Mary dengar dan dia mendapat karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Dia tafsirkan bahasa roh yang saya katakan tadi. Kenapa kok ditafsirkan? Karena ternyata ada bagian-bagian dari doa atau dari kalimat bahasa roh saya itu yang perlu diketahui oleh orang yang hadir di situ. Makanya ditafsirkan. Tapi kalau tidak ada orang yang mendapat karunia untuk menafsirkan bahasa roh, berarti itu bahasa roh khusus untuk Allah. Jadi gak perlu pamer. Gak perlu pamer. Terus gak perlu merasa, loh bahasa roh saya kok gak sama sebelah. Kok bahasa roh sebelah ini lalalala. Kok bahasa roh sebelah sini kok re-re-re. Kok gak sama saya. Gak perlu sama. Emangnya saudara ngobrol sama ayah saudara, sama orang sebelah ngobrol sama ayah saudara juga. Orang sebelah ini ngobrol sama ayah saudara, ngomongnya sama. Kan enggak, yang satu ini pegawai, dia tanya, Pak setelah ini saya kerjaannya apa? Yang sebelah sini adalah bosnya malah. Pak jangan lupa ya, besok rapat lo ya. Nah, lain kan kalimatnya. Saudara anak, Pak minta uang jajan dong. Lain bahasanya 3 orang ini. Jadi jangan mau menerima sesuatu yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau tahu bagaimana sih, seperti apa sih? Nah besok, malam hari ini kita doa. Minta Roh Kudus Tuhan. Puji Tuhan. Amin.